Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Raya Nur Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hati-hati dong. melanjutkan pembahasan kajian tafsir tematik Al-Qur'an kita pada Jumat subuh ini, insyaallah dengan tema yakni yahmilunal arsh. Itu terdapat dalam Quran surah Ghafir, surah ke-40 ayat 7. Mudah-mudahan kami harap seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini untuk dapat mengikuti sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami langsung saja untuk memberikan kesempatan kepada Tuan Guru Al-Ustadz Kiai Haji Ilmuddin Qasim MA untuk menyampaikan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah وهيئنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dan karunia Allah dapat kembali dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji surat ke-40 berfokus kepada ayat 10 di bawah judul Ya'minunal Arsh. Semoga kiranya dengan mengkaji dulu ini menghayati pesan-pesannya, kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat sehingga kita selamat dari dunia sampai akhir. Amin ya Allah. Baiklah, kita langsung saja mulai dengan melihat apa arti dan makna di bawah judul Ya'minunal Arsh. Arti judul ini Ya'minuna, memikul, membawa al-arsh. Liya'minuna al-arsya artinya memikul arsh. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Di malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan. Yang jelas, malaikat itu mempunyai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jadi mereka itu punya kedudukan masing-masing. Seperti pernah kita bahas di surat 30 itu, ayat 164. Mari kita lihat surat 30 ayat 164 yang menjelaskan tentang betapa malaikat itu mempunyai kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa inna illahu maqamun ma'lum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat berkata, tidak satu pun di antara kami kecuali masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Kalau kedudukan dari malaikat itu ada, malaikat tugasnya untuk memikul arsh. Dan malaikat istimewa memikul arsh itu mendoakan orang-orang istimewa. Siapa itu? Mari kita lihat surat 40. Tempat dulu kita berada ayat 7. Allazi ya'milu syai'an yusabbihu bihamdihi wa yu'minu bih. Surah 40 ayat 7. Para malaikat yang memikul arsy
dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya, dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab neraka yang jahim." Itulah dia malaikat-malaikat pemikul arasy, mereka malaikat istimewa, dan mereka mendoakan orang-orang yang beriman. Itulah arti dari yahmilunal arsya, sedangkan makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia agar berusaha menjadi orang yang didoakan oleh malaikat. Jadi siapa yang mendapat doa malaikat pemikul arsy ini, dia akan berkumpul kembali dengan keluarganya di hari akhirat nanti di surga. Kenapa? Karena salah satu doa dari malaikat pemikul arsy ini adalah, ya Allah, gabungkan orang-orang itu bersama anak-anaknya, bersama cucu-cucunya, bersama pasangannya, bersama orang tua mereka, kumpulkan mereka ya Allah di surga. Hindarkan mereka dari siksa neraka. Itu dikatakan di ayat 8, mari kita lihat. Pada ayat 8 disebutkan doa dari malaikat ini. Beruntunglah orang yang mendapatkan doa mereka. Mari kita lihat terjemahan ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang yang saleh di antara nenek moyang, istri, keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lanjut. Lindungilah mereka dari keburukan. Siapa yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu, sungguh Engkau telah mengadugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung adalah bila kita beruntung mendapatkan doa dari malaikat pemikul arsy. Bagaimana cara mendapatkan doa mereka? Sehingga kita bisa bergabung kembali dengan keluarga besar kita di surga nanti, terhindar di neraka. Bagaimana cara mendapatkannya? Sebelum kita lanjut ke sana, mari kita berangkat dahulu ke bagian kedua, hubungan judul yang sedang kita bahas dengan judul terakhir. Judul terakhir kita adalah Fabashir ibad, beri kabar gembira. Gembirakan para hambaku. Bila judul yang lalu menjelaskan kabar gembira untuk hamba Allah, abdi Allah sejati, maka judul sekarang mengingatkan hamba Allah sejati itu akan mendapatkan doa dari malaikat pemikul arsy. Itulah kabar gembira untuk mereka. Karena hamba Allah yang sejati itu dengan doa dari malaikat tersebut akan bergabung dengan keluarga besarnya dan akan terhindar dari bencana di akhirat nanti. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang akan mendapatkan doa dari malaikat pemikul arsy ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja kepada bagaimana caranya mendapatkan doa malaikat pemikul arsy. Kita lanjut ke bagian ketiga, pesan-pesan. Mendapatkan doa dari malaikat pemikul arsy. Bagaimana caranya? Pertama, miliki iman yang benar. Miliki iman yang benar. Kita mungkin merasa telah beriman, tapi iman tidak cukup dirasakan. Iman tidak cukup hanya dikira-kira. Iman itu harus dibuktikan dan harus dijaga. Itulah makanya dikatakan malaikat pemikul arsy hanya memohon ampun untuk orang-orang yang beriman, tapi orang beriman yang benar. Kenapa? Karena ada orang beriman yang palsu. Di antara manusia
ada yang merasa dia beriman, yang bahkan mengatakan aku orang beriman. Kata Allah, dia nggak beriman. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana sedih dan kecewanya orang-orang yang mengira selama ini beriman, padahal tidak. Kalau dia beriman, dia mendapatkan doa dari malaikat pemikul arsy. Mereka akan disambut dan diberi kabar gembira seperti yang tertera di surat 57. Pada surat 57, orang-orang beriman ini akan mendapatkan kabar gembira dari malaikat, termasuk malaikat pemikul arsy yang telah berdoa tadi. Di surat 57 itu dikatakan di ayat 12. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung. Itulah kemenangan yang sangat agung yang diperoleh oleh orang-orang beriman sejati, bukan orang beriman palsu dengan nama lain, orang-orang munafik, seperti disebutkan di ayat selanjutnya. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasangin dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di sebelah luar ada azab. Itulah makanya menginduk kepada doa malaikat pemikul arsy yang mereka mohon ampunan untuk orang-orang beriman, kita juga diingatkan nggak boleh mohon ampunan kepada orang nggak beriman. Jadi nggak boleh berdoa untuk orang-orang yang tidak beriman, nggak boleh. Jadi ada nabi yang mohon ampun untuk keluarganya, tapi keluarganya nggak beriman, dilarang Allah, nggak boleh. Tidak boleh orang beriman, walaupun dia nabi, memohon ampunan untuk orang nggak beriman, ditegaskan di surat 9 ayat 113. Jadi malaikat pemikul arsy tidak mendoakan orang yang nggak beriman. Dan itu diterapkan di dunia ini. Tidak boleh orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang tidak beriman. Doa ampunan seperti dikatakan di surat 9 ayat 113. Mereka nggak beriman, nggak boleh katakan ya Allah ampuni mereka, nggak boleh. Walaupun dia nabi. Pada surat 9 itu dikatakan di ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka itu kerabatnya. Setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Setelah Allah jelaskan orang-orang tidak beriman itu dan mati dalam keadaan tidak beriman, dia akan disambut oleh malaikat
saat meninggalnya itu dengan hardikan dan mengatakan neraka menantimu. Na'udzubillah min zalik. Seperti dikatakan di surat 8. Kalau sekarang surat 9, mari kita lihat surat 8. Surah Al-Anfal. Ayat 50 dikatakan begini. Walau tara توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Itulah bagian pertama. Jangan sampai iman kita palsu. Karena orang-orang yang tidak beriman itu tidak mendapatkan doa malaikat. Orang-orang beriman yang palsu, orang Islam juga. Tapi imannya palsu. Kata Allah diminta ampunin 70 kali bahkan lebih, nggak diampunin Allah. Begitu menderitanya orang-orang yang tidak memiliki iman sejati, seperti dikatakan kembali ke surat 9. Kita lihat surat 9 ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja engkau Nabi Muhammad memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Demikian itu karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Orang munafik ini, mereka bersyahadat. Mereka mengaku Allah Tuhanmu, mengaku Muhammad sebagai nabinya. Itulah sebabnya mereka berada di komunitas orang-orang Islam. Dan karena meninggal dunia, Nabi mohon ampunan untuk mereka. Karena kita diwajibkan hukumnya fardu kifayah untuk menyolatkan orang-orang Islam. Tapi Allah tahu isi hati mereka. Kata Allah, walaupun diminta ampun 70 kali bahkan lebih, Allah tidak akan ampuni. Na'udzubillah min dzalik. Itu menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga iman yang benar. Jaga iman yang benar. Benar-benar jaga iman. Bukan hanya sekedar di luar, tapi di hati. Iman itu di hati. Orang-orang Arab dahulu pernah mengatakan kami beriman. Kata Allah bukan itu iman itu. Bukan semata-mata itu. Iman itu di hati. Seperti dikatakan di surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Silakan. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah dia pesan pertama. Bagaimana agar malaikat mendoakan kita. Malaikat pemikul aras mendoakan kita. Dan kita mendapatkan manfaat dari doa orang-orang Islam yang mendoakan kita. Caranya adalah jaga iman yang benar.
iman yang berasal dari hati yang tulus, yang setidaknya cirinya ada 3. Jadi orang beriman yang tulus dari hati itu setidaknya terlihat dari 3 ini. Apa? Cinta pada Al-Quran, menegakkan sholat, dan ketiga infak. Itu tandanya orang itu beriman. Seperti dikatakan di surat 8, 3 ciri ini hendaknya kita perhatikan dengan baik. Ini ciri orang yang beriman dan tulus dari hatinya, seperti yang diingatkan di surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Cinta pada Quran. Ketika mendengar Quran bertambah imannya. Lanjut. Ayat 3. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sholat. Dan ketiga infak. Bila itu dilakukan dengan baik, apa yang terjadi? Lanjut 1 ayat lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia adalah doa dari malaikat yang tidak putus, yang sampai ke akhirat nanti, sehingga mereka dapat bersama dengan keluarga besar dan terhindar dari bencana. Itulah pesan nomor 1. Ingin mendapatkan doa dari malaikat, maka doa malaikat, khususnya malaikat pemikul arasy, tertuju kepada orang-orang yang beriman dengan benar. Mari kita lihat kembali surat 40, kajian kita. Ayat 7 kembali. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Silakan. Malaikat-malaikat memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman, seraya berkata, ya, mereka memohon ampunan untuk orang beriman. Oleh karena itu, jaga iman yang benar melalui 3 ciri tadi, yaitu cintai Al-Quran, tegakkan sholat, dan berinfaklah dengan tulus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan doa dari malaikat, yang kedua adalah tumbuhkan rasa kasih sayang. Tumbuhkan rasa kasih sayang. Malaikat itu disebut dengan malaikat rahmah, karena malaikat itu suka kepada orang yang memiliki kasih sayang. Jangan biarkan rasa benci, jangan biarkan rasa dengki, rasa dendam ada dalam hati. Jangan biarkan itu. Jadi kalau kita hari ini ada rasa benci, kikis. Jangan biarkan sampai malam, apalagi bawa dalam tidur. Karena kita nggak tahu apakah tidur kita masih bisa bangun lagi besok atau tidak. Apakah kita masih sempat tidur nanti malam, kita juga nggak tahu. Yang pasti adalah jangan biarkan rasa benci bersarang. Allah mengajarkan Quran. Dan ketika mengajarkan Quran, Allah katakan namanya Ar-Rahman. Orang-orang yang abdi Allah sejati itu, yang akan mendapatkan doa dari malaikat, adalah orang-orang yang memiliki rasa kasih. Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mempunyai rasa kasih akan disayangi oleh Allah yang pengasih. Irhamu man fil ardi. Cobalah kasihi sayangi orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama.
maka yang di langit akan menyayangimu. Yang di langit itu maksudnya malaikat. Malaikat akan menyayangi orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa benci bersarang dalam hati. Rasa benci, rasa dengki itu ciri setan. Setan itu benci dari dulu, dengki dari dulu. Tujuannya adalah menghancurkan anak cucu Adam, dan cara yang paling efektif adalah biarkan mereka saling benci. Seperti dikatakan di surah 5 ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Silakan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, jadi dengan rasa benci yang bersarang membuat manusia melampiaskannya dengan main judi, mabuk-mabukan, tidak sholat, berarti dari kebencian itu akan mencederai pesan yang pertama tadi. Tak ingat lagi sholat, tak mau lagi infak, tak peduli sama Quran, karena benci yang bersarang. Itulah makanya Allah ingatkan kita doa orang-orang terbaik di masa lalu. Jadi ada doa dari sahabat Nabi yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Lihat mereka ini, tiru mereka ini. Doanya begini. Doa itu Allah terahkan di surat 59 ayat 10. Ada baiknya doa ini kita baca dengan tulus supaya hilang rasa benci kita, terutama kepada orang-orang beriman. Doanya tertera di surah 59 ayat 10. Baca baik-baik. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Doakan dengan tulus. Rabbana ufir lana. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni kami. Rabbana ufir lana. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami seiman. Doakan semuanya. Jangan kena benci kita pada seorang, kita pakai pengecualian dalam doa. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman, kawan-kawanku di masjid Nurul Hidayah, kecuali Bang Ali, ya Allah. Jangan bilang begitu. Jangan pilih-pilih begitu. Jadi doakan semuanya dengan tulus, dan Allah akan mengampuni kita. Orang-orang yang berdoa supaya benci dicabut, Allah akan cabut. Dan kena dicabut, dia akan mendapatkan warisan yang tidak ternilai harganya. Doa malaikat agar ia berada di surga dikatakan di surah 7 ayat 42. Langsung saja 43. Karena dia berdoa agar benci dicabut, dicabut Allah. Surat 7 ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Silakan. Dan kami mencabut rasa dendam dari dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan? Menghilangkan rasa benci,
menumbuhkan rasa kasih sayang, terutama pada keluarga. Itulah makanya setan suka menggoda manusia. Yang membuat benci kita kadang-kadang bukan orang lain, keluarga kita. Keluarga kita bahkan keluarga kandung. Jadi ada kakak yang benci adik, ada adik yang dengki pada kakak. Demikian pula ada orang tua tidak suka pada anak, anak benci sama orang tua. Itu suatu yang ironis, suatu yang sangat menyedihkan. Ada anak yang berniat membunuh orang tuanya. Ada orang tua yang melemparkan anaknya, nggak mengakui anaknya. Nauzubillah min zalik. Itu bukti nyata betapa setan telah berhasil dalam misinya menyebarkan kebencian di keluarga. Cobalah kata Nabi, aku nggak usah kalian bayar atas upah, bayar upah. Kalian upah nggak usah bayar. Yang aku minta sama kalian hanya satu, tumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga. Dikatakan di surah 42 ayat 23. Surah 42 ayat 23 Allah pesan Rasulullah. Kalau mau kita bayar, Rasulullah nggak terbayar. Dia mengajarkan kita sesuatu yang sangat bernilai. Tapi Rasulullah minta agar sebagai balasan atas dakwahnya, cobalah kita perhatikan satu saja. Apa permintaan Rasulullah? Dikatakan di surat 42 ayat 23. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Silakan. Itulah karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di doa malaikat, khususnya malaikat pemikul arash, pertama, untuk orang-orang yang beriman dengan benar. Kedua, orang-orang yang memiliki kasih sayang, terutama kasih sayang dalam keluarga. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dua ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, doa malaikat akan tertuju kepada orang-orang yang menuntut ilmu dengan baik. Kita banyak ilmu pengetahuan banyak, sekarang mudah didapatkan. Tapi cobalah perhatikan, cobalah tuntut ilmu, pelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terutama untuk akhirat kita. Kita tidak dilarang untuk menuntut ilmu yang lain. Tapi ilmu agama, cobalah kita perhatikan. Khususnya yang tadi diwajibkan pada kita. Kita punya kewajiban sebagai orang muslim. Coba perhatikan hal-hal yang wajib bagi kita. Kita tahu umpamanya, kita diperintahkan untuk sholat. Sholat itu dibuat Allah demikian rupa, sampai bacanya nggak banyak. Itu aja. Sholat mau zuhur, mau asar, itu aja bacaan. Supaya kita mudah. Mudah apa? Mudah kita membaca dengan baik, karena bacanya itu aja. Mudah kita untuk menghayatinya. Sealangkah sedihnya, bila kita sudah sholat, sudah puluhan kali, bahkan mungkin ratusan, bahkan ribuan kali, kita membaca Robbi Firli, bacaannya nggak bagus, artinya kita nggak tahu. Sudah ratusan kali baca Al-Fatihah, lalu surat setelahnya, bacaannya rupanya salah, artinya nggak tahu. Itu kan ironis. Kita rukuk baca Subhana Rabbiyal Azim, dibilang artinya apa? Kita tidak tahu. Apa maknanya? Apalagi. Tuntut ilmu yang bagus. Nggak usah banyak-banyak. Mulai dengan cobalah perhatikan, pelajari. Bagaimana sih membaca bacaan yang baik dalam Quran itu? Bagaimana agar sholat kita bacaannya bagus? Supaya sholat kita tambah bermakna. Mulai dari situ saja. Itu aja. Dan orang yang belajar untuk itu, mati dalam itu. Dia mati dalam doa malaikat. Dan apa yang dilakukannya setara dengan berjuang di jalan Allah. Seperti dikatakan di surah 9 ayat 122. Pada surah 9 122 dikatakan begini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Itulah dia tiga hal di ayat ini tadi disebutkan bagian ketiga. Kenapa mereka itu berperang? Memang berperang itu yang namanya jihad, mau berperang ke medan perang. Nggak usah semuanya pergi ke sana. Ada sekelompok kalian yang belajar ilmu agama untuk menegaskan bahwa belajar hal-hal yang menyangkut tentang apa kewajiban kita sebagai muslim itu wajib dan setara dengan berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh, kelihatan orangnya. Tapi ada perang yang lebih dahsyat dari itu. Berperang melawan kemalasan, berperang melawan kebodohan. Karena kebodohan akan membuat bencana yang tidak kita sadari, akan merugikan diri kita dan orang lain. Oleh karena itu, bila ingin mendapatkan doa dari malaikat, ampunan dan kesejahteraan saat kita di akhirat nanti, jagalah iman yang benar. Tumbuhkan rasa kasih sayang. Belajarlah ilmu agama dengan baik. Mari kita kembali lihat surat 40 ayat 7. Tempat judul kita berada. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Silakan. Kembali ke judul kita, ayat yang kita ambil, baca sekali lagi untuk meresum apa tiga pesan yang harus kita ingat. Para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Titik. Satu. Mereka mohon ampunan untuk orang beriman. Lanjut. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu." Titik. Rahmat, kasih sayang, meliputi segala sesuatu, artinya malaikat akan mendoakan orang yang punya rahmat, rasa kasih sayang. Ilmu, artinya orang-orang yang menuntut ilmu dengan baik, belajar ilmu agama dengan baik, mendapatkan juga. Lanjut. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat, serta mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, seandainya mereka dahulu imannya tadi tidak beres, tidak terlihat tanda-tandanya, seandainya kasih sayang mereka itu cemar, seandainya mereka tidak menuntut ilmu dengan baik, tapi mereka taubat, ya Allah ampuni ke mereka. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita hayati tiga pesan ini dengan baik, sehingga kita semua mendapatkan doa dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nawim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya, ya kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa, Pak? Gak kedengaran suaranya. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau kita mendoakan non-muslim atau non-muslim mendoakan kita dikabulkan oleh Allah apa enggak gitu ya. Jadi yang terlarang itu artinya enggak boleh itu mendoakan non-muslim ampunan. Tapi kalau kita mendoakannya umpamanya ya Allah bukalah hatinya untuk kebenaran itu boleh. Nabi mendoakan supaya hati Umar terbuka. Dia masih musyrik. Didoakan Nabi itu. Masuk Islam itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ya Allah ampuni dia.
Jadi selain dari itu boleh. Ya Allah, sembuhkanlah kawanku ini. Padahal non muslim, nggak apa-apa. Jangankan doa. Memberinya obat aja boleh, apalagi mendoa. Mendoa kan belum kelihatan usahanya. Dia kita memberi obat, mengobati dengan baik, itu aja boleh. Salahuddin Al-Ayyubi itu yang namanya tadi pemimpin perang dari kaum salib, datang Salahuddin, diobatinya itu sampai bertemu di medan perang. Itu membuat mental musuh menjadi jatuh. Panglima Muslim datang mengobati komandan kita. Akhirnya mereka tadi, masa orang itu kita perangi, komandannya dia yang ngobati gitu. Kan dia bisa biarkan itu mati, tapi tidak, dia fair. Itu membuat orang-orang non-muslim kagum karena kita tidak membunuh itu. Orang-orang, walaupun dia muslim atau nggak muslim, itu saudara kita. Bapak kita sama nenek kita sama, Adam dan Hawa. Masalahnya dia tercemar. Kita bukan membunuh dia, nggak boleh bunuh orang. Tapi kenapa orang tadi disuruh bunuh? Untuk menghilangkan kekafirannya. Itu makanya ketika perang, orang-orang non-muslim mengatakan kami beriman, nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Jika ada orang yang dalam pertempuran melawan orang kafir, lalu orang kafir mengatakan, aku Islam, sahabat membunuhnya, dimarahin Nabi. Dari mana kau tahu dia tadi pura-pura beriman? Yang jelas kalau mengatakan beriman, terima imannya. Nah, itu sampai sahabat tadi merasa sangat menyesal. Ringkasnya adalah, kita tidak terlarang, berarti boleh mendoakan non-muslim. Selama doa itu bukan berisi ampuni dia. Karena ampunan itu urusan orang itu pada Allah. Itu adalah hal yang sangat sensitif di mata Allah. Harus orang itu yang mohon ampun langsung. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah bukalah hatinya untuk menerima kebenaran, itu tidak terlarang. Demikian pula sebaliknya. Orang mendoakan kita, Allah mendengar semua pinta. Selama doa itu baik, Allah akan kabulkan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari Bapak Syahrir ya. Kepadanya kami Baik. persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz dan hadirin sekalian. Alhamdulillah saya sedang berada di Sidoarjo nih Pak, Jawa Timur. Alhamdulillah suaranya jelas. Jadi memang hari ini kita sebagaimana biasanya kita mendapatkan sesuatu pengetahuan, ilmu. Ini bagian tentunya tadi ya yang ketiga Pak ya, menuntut ilmu ya tentang agama ini. Angka indahnya kalau kita tahu sebetulnya ada. Kalau di silat tuh gini Pak, ada jurus-jurus yang mematikan. Maaf, apa judulnya gitu ya. Tapi ini artinya betul-betul mantap gitu Pak ya. Saya pikir ini yang kadang-kadang kita mungkin belum tahu atau tahu tapi tidak melaksanakan. Bahwa ada malaikat ya yang memikul ars ini kan kita tahu itu. Ya kan Pak ya. Jadi dan dia mendoakan orang-orang yang iman sejati tadi ya dengan ya kriteria-kriterianya. Saya pikir ya samina wa ta'na Pak, apa yang Bapak sampaikan kita laksanakan aja Pak. Jadi masalah ibadah langsung pada Allah itu ya. Kemudian juga kasih sayang sama manusia. Jadi hubungan vertikal dan hubungan horizontal ini tetap merupakan satu hal yang sifatnya adalah integratif, artinya sesuatu yang secara keseluruhan. Saya pikir itu saja Pak, mari kita laksanakan dan saya yakin bahwa banyak kita alami dan saya pikir terutama khususnya kasih sayang dengan keluarga ini. Ya saya kebetulan memang ada satu instrumen yang saya gunakan, mudah-mudahan itu untuk berhasil. Pengajian rutin ya keluarga. Pengajian rutin keluarga. Penting. Jadi kalau kita nggak pernah ketemu, gimana ya? Mungkin juga nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada amal, nggak ada juga dosa ya Pak ya, karena nggak ketemu. Tapi kalau kita ketemu tuh dijamin Allah ya Pak ya. Jadi rahmatnya akan muncul. Sampai itu saja dari saya. Sekali lagi ya kita laksanakan saja dengan baik. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin Amin. ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu saja. Ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Amin. kepada kita semua
Kita doakan juga guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berikan ketabahan, kesabaran insyaallah. Untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.